Bima adalah sebuah daerah di ujung timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bima berbatasan langsung dengan Kabupaten Dombo. Bima sebuah daerah yang memiliki teluk yang indah, memecah dua kota administratif sekaligus kabupaten dan kota. Bima mengagumkan, bukan? Bima menyimpan banyak potensi daerah, alam, peninggalan sejarah dan budaya, kuliner, panorama, dan keunikan lainnya. Bima merupakan salah satu dari daerah yang pernah memiliki sejarah besar dalam kancah kerajaan Nusantara pada masanya yang berbentuk kesultanan. Salah satu kebanggaan kami adalah seni tari. Dari berbagai macam seni budaya, tari menjadi salah satu favorit buat kami. Tari tentu tidak lepas dari para pengiring musiknya. Di sini, aku ingin menyorot seorang tokoh seniman yang telah beranjak di usia yang tak muda lagi. Namun, semangatnya untuk terus melestarikan seni budaya peninggalan leluhur amat terpatri di jiwanya. Dialah Zakaria atau biasa disapa dengan Jeko. Ini sepenggal kisah tentang Jeko dalam memperjuangkan kelestarian adat dan budaya di Bima. Kelas 1 SD Entoina tak karinga lalong para doma di harondano ni karne ko dilincai kompoma sekolah leringa bandai ufisarone ede langka awana terus ede perhatikan bandai wati tanao ni masuk di otak lulali ade itu tutangani lo aku mau ede. Terus ede dula di rumah lo sa sekolah lawir munake entar ka man tau do ren palawati tanao akan dai so di do ro ta kapinut mila lewa ede so batio bandai labi bandai kese batio don di labo la judur eli do akaka berupa kalondo we re ufi akan deni rakala tangkam dai ede. Toin na. Panalo wali ufira wala lora laki ka ulere. Setiap hari, untuk membuang rasa sepi dan kesendiriannya di luar kesibukannya untuk mengajar seni budaya, Jeko senantiasa melantunkan senandung-senandung syair Bima yang hampir sebagian besar dari kami sudah tidak dapat lagi mengartikannya. Karena memang kalimat-kalimat yang terucap adalah bahasa Bima pada masa lampau. Iyo lo damai lala ku balui umbai yala de se balum bale de se dei balum bale de se dei ne samane klale bendine ko do tandola tambai aloi
Terang telah berganti pekat dan malam telah kembali datang. Rasa sepi kembali menyelimuti Jeko, mengenang kembali perjuangan-perjuangan yang telah dilakukannya, suka maupun duka, serta kadang meratapi kesendiriannya yang telah lama dijalaninya. Kopi dan sebatang rokok kesukaannya selalu menemani. Kadang tapak Jeko sesekali mengusap air matanya. Pagi ini, Jeko kembali bersemangat melakukan rutinitas seperti biasanya. Tidak lupa, Sambolo kecintaannya akan terikat penuh bangga di kepalanya. Sambolo adalah sejenis ikat kepala yang menjadi ciri khas bagi kaum laki-laki di Bima. Rutinitas yang dilakukannya untuk membuang rasa duka, mengambil air di sungai sebagai persediaan mandi, mencuci, makan, serta minum. Jeko bergegas menuruni tangga dan bersiap untuk menuju sungai yang berjarak sekitar 70 meter dari kediamannya. Langkah Jeko gontai, namun pasti. Tidak terbayang dengan tubuh yang sudah begitu renta, Jeko masih sanggup memikul air itu sendirian. Tapi kali ini, Jeko dibantu oleh masyarakat sekitarnya yang kebetulan sedang beraktivitas di sana. Sehabis mengangkat air, kegiatan lainnya Jeko isi dengan membelah kayu-kayu yang begitu banyak tersedia di halaman rumahnya. Karena memang tempat tinggal Jeko dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang, yang memang ditanami sendiri oleh Jeko sebagai bekal berbagai macam keperluan. Bahkan ditemukan juga buah-buah segar di sana. Ada jambu, sirsak, cabai, dan lainnya.
Tiba giliran Jeko harus mengurusi masalah kebutuhan makanan sebagaimana keperluan tiap hari. Jeko menuju dapur, menanak nasi, dan memasak ikan. Sungguh domonen bojo membani, atau diartikan sungguh laki-laki Bima sejati, mandiri dan ulet. Setelah ini, kita akan melihat bagaimana pandangan almarhumah Ibu Hajah Siti Mariam selaku sesepuh keluarga Kesultanan Bima tentang pandangan pribadinya kepada Jeko. Jadi Zakaria ini memang orangnya tekun. Ya, berkali dari mana dia belajar, kita nggak tahu, tapi tahu ada. Saya sedang cari penerus lah daripada pemain suling istana ini. Pemain suling dengan gendang itu turun temurun. Dagil pandah aku di Gil Pandah sana kampung. Turun temurun. Tapi mereka tuh sudah kurang tidak banyak bergerak di bidang itu karena setelah ada Swaparaja ya tidak terpakai lagi. Jadi sedangkan kita mau membangkitkan kembali kesenian budaya ini, jadi carilah saya orang ketemu Zakaria ini asal mulanya main aja apa namanya itu serone, alat tiup Bima yang asli serone itu. Silu itu ada istana punya yang dibuat dari perak ya. Dia nih rupanya main untuk Pak Kentau dan sebagainya di kampung-kampung itu. Akhirnya saya panggil selalu untuk suruh pelajari lagu-lagu klasik gitu ya. Lagu klasik dari tarian itu. Sebab itu ada 12 macam tarian itu. Akhirnya lama-lama dia sebagian bisa aja kita perlu seperti toja, seperti lenggo, seperti beberapa permainan yang klasik, tarian klasik itu. Akhirnya saya kasih, kebetulan saya simpan kaset, saya kasih dengar. Lama-lama dia bisa. Akhirnya jadi anggota tetap kita lah. Saya bawa kemana-mana lah. Kali ini Jeko kembali bersemangat dan tersenyum karena hari ini adalah jadwal mengajar Jeko bagi anak-anak usia pelajar di salah satu sekolah kejuruan di kota Bima. Dengan penuh semangat dan pasti Jeko melangkah. Jeko biasa menggunakan jasa tukang ojek kemanapun dia akan pergi. Anak-anak muda di sini sangat menghormati beliau. Alhamdulillah. Sebut saja Tafi. Dia begitu senang ketika mendapat kesempatan untuk dapat mengantar Jeko pada aktivitas mengajar dan kegiatan seni seperti ini. Mungkin di hatinya Tafi berkata, mungkin dengan cara ini dia sebagai pemuda dapat memberi sumbangsi terhadap usaha para seniornya atau para tetua mereka dalam melestarikan warisan budaya. Alhasil, Tafi selalu saja tidak ingin menerima uang upah pemberian dari Jeko.
sungguh mengharukan. Jiko segera beranjak memasuki sekolah tersebut, yang tentu sudah ditunggu dengan riang oleh anak-anak didiknya di dalam. Begitu Jiko memasuki ruangan, sontak saja murid-muridnya mengucapkan salam dan Jiko segera menghampirinya. Seperti biasa, Jiko sebelum melakukan aksi bermain gendang dan seronenya, dia sering sekali menyempatkan diri kepada anak-anak didiknya terkait ilmu dan pengetahuan dan membagi keahlian dalam bermain gendang dan sarone. Sarone adalah alat musik tiup khas Bima yang terbuat dari daun lontar dan bambu. Seperti yang sudah kalian dengar dari awal tadi teman-teman, sungguh nyaring, menggema dan indah serta khas. Nah, sekarang giliran kita melihat adik-adik kita berlatih tarian daerah khas Bima. Kamis sore telah menjelang. Jiko tetap dengan aktivitas rutinnya, membersihkan rotan kesayangannya sebagai alat untuk membuat rokok kesukaannya. Sesekali memperhatikan anak didiknya yang diajarkan cara bermain gendang. Anak-anak ini sengaja Jiko kumpulkan dari anak-anak tetangga sekitar tempat beliau tinggal. Siang datang menjelang, tiba-tiba seorang tamu datang menjenguk. Wah, mudah-mudahan ada kabar baik, sekaligus rezeki ya buat Jiko. Mata wara bawa habang Iya lah. Wara nikah keluarga. Dan itu dah boy genda ragantau ratari deh. Ternyata tamu tersebut adalah salah satu seorang tokoh budayawan di Bima, atas nama Ruslan Esos atau biasa akrab disapa Bang Alan. Bang Alan adalah salah seorang tokoh budayawan yang ramah dan memiliki berbagai karya di daerah kami. Salah satunya cerita-cerita rakyat dan dongeng-dongeng rakyat Bima, yang insya Allah di episode berikutnya akan kita tayangkan teman-teman ya. Ternyata benar saja, Bang Alan membawa kabar rezeki bagi Jiko. Ya, alhamdulillah, Bang Alan mengajak Jiko untuk dapat mengisi acara sunatan di kampungnya. Jiko sudah punya tim khusus loh dalam menangani hal-hal semacam ini. Ya, tentu saja berkaitan dengan hal-hal khas kebudayaan Bima. Dan di Bima kawan-kawan, di setiap acara disuguhkan sajian-sajian budaya di dalamnya, seperti tari-tarian, Mbak Agantau, Mbak Aseri, dan sebagainya.
Selang kegiatan acara, Jeko kembali lagi hendak bertandang dan bersilaturahmi di kediaman Mebo. Mebo yang telah menjadi sahabat lama, suka dan duka dalam terus mencintai dan melestarikan adat budaya dan kesenian tradisional Bima bersama Jeko. Ada hasrat rindu yang begitu besar Jeko pada sahabatnya Mebo, hingga dia begitu sangat bersemangat untuk menemui Mebo. Entah ingin menceritakan hal banyak, karena memang mereka adalah sahabat dalam suka dan duka. Oke. Ya udah. Mau utake. Foto lagi. Akhirnya Jeko sampai juga di kediaman Mebo. Penuh rasa rindu, Jeko memasuki rumah Mebo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kebangun siapa sih? Dan sungguh keharuan terjadi. Penuh kehangatan, keduanya saling bertemu dan melepas rindu. Banyak cerita haru biru di ruangan ini. Banyak kisah yang tak dapat digambarkan di cerita ini. Betapa semuanya begitu indah, perjuangan yang begitu mengharukan, yang mungkin sebagian orang tak dapat memahaminya. Ya, mereka berjuang demi negeri ini dan anak cucu negeri ini kelak. Betapa indahnya dan kayanya warisan para leluhur yang memang harus terus dilestarikan. Teriring doa, semoga kalian wahai para pendahulu kami senantiasa diberi pahala yang setinggi-tingginya atas daya dan upaya dalam terus menjaga dan melestarikan aset budaya di negeri ini. Semoga Allah terus merahmatimu. Kami bangga memiliki para pendahulu seperti kalian yang begitu gigih berjuang untuk negeri dan menjaga kami dalam naungan budaya yang kaya dan penuh nilai-nilai luhur. Dan teruntuk Haji Siti Maryam atau yang biasa kami sapa dengan Inaka Omari selaku sesepuh Kesultanan Bima, serta Mebo yang telah mendahului kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menempat kamu di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin.